Kembali lagi dengan saya Ferry Satya Permana dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu edukasi kesehatan mental. Akhir-akhir ini topik kesehatan mental seringkali dibahas oleh banyak orang, dan kesehatan mental itu sangat penting buat kita. Kali ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya untuk sama-sama belajar mengenai edukasi kesehatan mental. Mungkin sebelumnya saya bukanlah ahli dalam bidang ini, tapi izinkan saya untuk berbagi sedikit apa yang saya ketahui tentang kesehatan mental. Oke, tanpa basa-basi kita mulai saja. Yang pertama, apa itu kesehatan mental? Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram, tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, masalahnya adalah bagaimana ketika kesehatan mental kita tidak baik. Pasti kita akan malas buat menjalani hari-hari kita. Kita penuh rasa khawatir, putus asa, tidak ada harapan buat hidup, dan mungkin ketakutan yang berlebihan. Tetapi ketika kondisi kesehatan mental kita baik, kita akan bersemangat bekerja. Mungkin yang tadinya Bapak, Ibu, dan teman-teman bangun jam 9 pagi, sekarang bangunnya lebih pagi, yaitu jam 7 pagi mungkin. Karena Bapak dan Ibu itu semangat untuk menjalani hari-harinya. Semangat bekerja karena ada impian yang ingin disampaikan. Jika kita bangun kesiangan, pasti rasa malas kita berbeda dengan ketika kita bangun lebih awal. Kita akan penuh semangat untuk melakukan aktivitas kita. Baik, kita masuk ke slide yang kedua. Apa pentingnya kesehatan mental? Kesehatan mental adalah komponen yang penting dalam setiap jenjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memiliki mental yang sehat sejak kecil. Manfaatnya yang pertama yaitu lebih mampu mengatasi stres dan tekanan hidup. Tidak bisa kita pungkiri, dalam hidup kita pasti ada aja masalah yang datang dan mungkin jadi beban sehingga menimbulkan stres dalam diri kita. Contohnya mungkin yang sering kita alami, ketakutan untuk hari esok. Besok aku bisa makan gak ya? Panen aku lagi hancur. Besok hasil panen aku cukup gak ya buat biaya anak-anak sekolah saya? Besok bisa gak ya saya untuk bayar uang listrik, uang air, dan lain-lain segalanya? Tekanan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak itu bisa membuat kita stres. Jadi di sini kita harus bisa meyakinkan diri kita kalau hari esok itu pasti lebih jauh dari hari kemarin. Percaya aja sama Tuhan, selain semuanya sama Tuhan, kalau rezeki kita itu lebih bagus dan lebih baik dari hari yang kemarin. Kita harus bisa positive thinking. Kalau tidak ada usaha yang sia-sia, semua akan baik-baik saja dan pasti terlewati. Coba tanamkan dalam pikiran kita untuk mensugesti pikiran kita bahwa hal-hal baik akan terjadi esok. Tapi tetap kita kerjain, bukan hanya kita berdoa, tapi kita tidak sambil mengerjakannya. Jadi kita harus berbarengan berdoa sambil bekerja, agar semua pekerjaan yang kita lakukan itu mendapatkan hal yang terbaik dan mendapatkan hikmah yang baik juga. Oke, kita masuk ke poin nomor 2, sehat secara fisik atau jasmani. Nah, ini sudah jelas ya di sini. Kalau kita mau mendapatkan kesehatan mental yang bagus, kita harus sering-sering berolahraga, melakukan aktivitas yang positif, melakukan aktivitas yang kita gemari, yang kita sukai, bukan melakukan hal yang tidak diinginkan, misalnya mabuk, minum alkohol, ataupun semualah hal-hal yang tidak bagus untuk tubuh kita. Yang ketiga, dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Contohnya itu hubungan dalam keluarga ataupun lingkungan kita. Jika kesehatan mental kita baik, maka ketika kita bertemu dengan saudara kita pasti akan senang. Keluarga kita penuh dengan sukacita. Misalnya nih, bapak ini pulang dari ladang, seharian di ladang, udah capek nih, udah kelaparan, tapi istrinya ternyata belum masak di rumah. Terus bapaknya kesal ataupun marah. Harapannya ketika kesehatan mental yang baik, istri jangan marah ke suaminya. Kan gak baik kalau api itu ketemu api. Jadi ibu harus bisa pelan-pelan positive thinking untuk membujuk suaminya, minta maaf, ngobrol kalau dia melakukan kesalahan. Harus bisa berpikiran hal wajar karena dia udah kecapean.
Tapi saya tidak membenarkan hal ini juga terjadi pada seorang pria atau terjadi pada suami. Suami pun juga pernah marah sampai marah besar, apalagi main tangan sama istrinya. Coba aja suaminya langsung bantu aja istrinya masak, kan lebih enak. Disitulah kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga kita. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat, dapat berkontribusi di masyarakat. Ketika kesehatan mental seseorang itu baik, sehat, maka kita memiliki rasa sosial. Mungkin kita pernah melihat orang yang suka di rumah aja, nggak suka berbaur dengan orang-orang. Ada acara tetangga dia nggak ikut. Dia lebih suka memilih berdiam di rumah ketimbang berkumpul dengan orang-orang. Ini nggak bisa dibiarin sebenarnya, karena bisa merusak kesehatan mental orang itu tersebut. Saya senang lihat di desa Macan Mati yang masih ada budaya arisan. Kalau ada acara adat itu ngumpul, masak bareng, saling gotong royong. Beda dengan di kampung saya. Di sana kalau misalnya ada acara, lebih kebanyakan catering. Ada 1-2 yang masih gotong royong membantu masak bersama, tetapi kebanyakan di sana itu masih catering. Pada catering semuanya. Nah, mungkin ini salah satu kelebihan yang harus kita pertahankan di Padukuhan Macan Mati, tetap berkontribusi di masyarakat, tetap membantu satu sama lainnya. Baik, yang kelima, bekerja secara produktif. Ya, bekerja secara produktif yaitu bersemangat melakukan hal apa-apa saja yang kita lakukan itu dengan penuh semangat. Yang keenam, sadar potensi yang dimiliki. Dan selanjutnya, stroke ini adalah penyakit yang bisa disebabkan oleh gangguan kesehatan mental, yaitu stroke, diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Seringkali kalau seseorang yang memiliki kesehatan mental yang buruk itu seperti orang kerasukan. Bahkan di beberapa desa ataupun kampung, orang yang seperti itu malah diikat, dirantai, dipasung, dipenjara. Nah, inilah pentingnya kita belajar kesehatan mental. Kalau orang-orang seperti itu, jangan langsung diikat ataupun dipasung, dipenjara. Sebenarnya itu mereka hanya perlu cerita, mereka perlu didengar. Kalau mereka membagi keluh kesah kepada kita cukup hanya mendengar keluh kesah mereka dan merespon seadanya aja. Jangan kita seperti menghakimi masalah ataupun apa yang mereka bebani. Kita cukup mendengar dan mendengar. Ketika dengan cara mendengar tidak dapat mengobati, itulah kita harus membawa saudara kita atau teman kita itu ke tempat yang lebih profesional ataupun ke dokter. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, gejala kesehatan mental. Sebelum kita tahu apa aja gejala-gejala kesehatan mental, sebenarnya gejala kesehatan mental itu ada 2 poin. Yang pertama itu yang disebut health minor, dan kedua itu health major. Apa itu health minor dan health major? Yang pertama, health minor sadar bahwa jiwanya nggak sehat dan datang ke orang yang mengurusi permasalahan itu. Jadi orang yang mengidap health minor, dia sadar dia kalau ada masalah, dia sadar kalau dia itu jiwanya lagi nggak tenang, dan dia itu datang ke orang yang tepat yang bisa mengobatinya. Beda dengan health major. Kalau health major itu tidak sadar kalau dia lagi gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Itu perbedaannya. Oke, kita masuk gejala-gejalanya. Yang pertama, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Nah, orang yang tidak mampu mengatasi permasalahan diri sendiri, ini bisa cenderung menyakiti diri sendiri. Dia murung, diam, nggak mau berjumpa dengan orang banyak, dan dia kayak takut gitu berjumpa orang banyak. Yang ketiga, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Yang keempat, memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. Yang kelima,
memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah ini kalau sudah kena gejala kesehatan mental, dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dia pengen menyakiti diri sendiri bahkan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari. Nah ini lebih murung dan tidak mau berjumpa dengan orang-orang banyak. Dia lebih suka sendiri di kamar, menyendiri dan berdiam diri. Berikutnya, mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. Nah, saya mau berbagi pengalaman dengan ibu, bapak, dan teman-teman semuanya. Kalau di kampung saya itu ada suatu pembunuhan, pembacokan, yang alasannya dia membacok saudaranya, yang dibacoknya saudaranya. Bahwasanya ada yang membisikkan ke dia, bacok. Nah, dia langsung membacok atau menebas saudaranya itu. Inilah contoh orang yang udah mengalami gejala kesehatan mental, dan itu nggak sadar kalau yang ngomong itu dirinya sendiri, tapi dia kayak ada yang berbisik di telinganya kalau menyuruh dia untuk melakukan hal yang tanpa sepengetahuan atau tanpa normalnya dia gitu. Selanjutnya, mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan, mengalami perubahan suasana hati drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain, merasa bingung, pelupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, dan takut yang tidak biasa. Dan yang terakhir, merasa sedih, tidak berarti, tidak berdaya, putus asa atau tanpa harapan. Jadi semisal Bapak Ibu atau teman-teman memiliki teman atau saudara atau anak yang mengidap gejala-gejala yang di depan yang sudah tertera ini, sebaiknya sudah bisa diperhatikan atau lebih ditangani secara serius, bukan menganggap itu gejala-gejala biasa. Kita lebih mendengarkan diri ke anak kita, ada apa kenapa anaknya, apakah dia punya masalah atau dia dibully atau dia mengidap kekerasan oleh teman-temannya. Kalau semisal sudah parah atau tidak bisa ditangani secara sendiri, lebih baik dibawa ke psikiater atau psikolog, ke dokter yang lebih profesional untuk menangani penyakit tersebut. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Penyebab kesehatan mental. Umumnya perubahan mental ini terjadi ketika kita dihadapi dengan tuntutan atau beban yang melebihi sumber daya kemampuan kita. Sebagai contoh, bekerja lembur atau berjam-jam, merawat kerabat yang sakit, atau mengalami masalah keuangan seperti terlilit utang atau kemiskinan. Pada kondisi ini, mental Anda bisa memburuk dan Anda pun menjadi rentan stres. Namun tak hanya itu, hal-hal lain pun dapat menyebabkan mental Anda terganggu. Berikut adalah beberapa kondisi yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama, faktor biologis atau seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi di otak. Gangguan pada fungsi sel saraf di otak, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan, dan kekurangan nutrisi. Berikutnya ada faktor psikologis, peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah atau kesepian, kehilangan orang tua, atau disia-siakan di masa kecil. Dan yang berikutnya, komplikasi gangguan mental, yaitu kalau sudah parah, berkeinginan untuk membunuh diri sendiri dan mencelakai orang lain, perasaan tidak bahagia dalam hidup, kecanduan rokok, alkohol, ataupun narkotika. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita membahas gejala dan penyebab kesehatan mental, sekarang kita membahas bagaimana cara mencegah kesehatan mental. Yang pertama, kita harus melakukan olahraga rutin, makan teratur. Nah, yang saya lihat di Padukuhan ini sudah melakukan kegiatan olahraga rutin, yaitu dengan voli. Itu adalah suatu kegiatan yang bagus untuk anak muda, bahkan untuk semua kalangan. Kita harus tetap berolahraga agar kondisi tubuh kita fit dan kita susah untuk terjangkit
virus-virus ataupun masalah yang dapat membuat mental kita down. Tidur dan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Nah, semisal kita tidur jam 10, itu maksimal 8 jam untuk tidur. Kalau misalnya di atas 8 jam atau kurang 8 jam itu termasuk pola hidup yang tidak sehat. Dan baiknya kalau tidur itu di bawah jam 12, sebenarnya jam 10, jam 9 kita sudah tidur dan kita bangun di besok pagi jam 5, jam 6 sudah bisa melakukan aktivitas. Tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi. Menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Kemudian batasi konsumsi minuman beralkohol dan minuman berkafein. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan pria, di kalangan bapak-bapak mungkin, dan di kalangan mas-mas yang masih sering, misalnya ada kegiatan, misalnya ada masalah, larinya bukan ke tuan, atau larinya bukan ke teman-teman untuk curhat atau sanak saudara, malah larinya itu dengan ke minuman alkohol, pengen mabuk, pengen tenang dengan alkohol yang tinggi, membuat dia nge-fly mungkin, membuat dia bebas, lepas. Soalnya itu hal yang tidak baik untuk kita lakukan. Semisal kita punya masalah, kita cerita dengan teman dekat kita, ataupun kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan dapat memberikan jalan yang baik buat kita. Oke, selanjutnya segera ke dokter atau psikolog untuk menjalani screening awal kesehatan mental atau bila muncul gejala gangguan mental. Oke, selanjutnya pengobatan kesehatan mental. Yang pertama, psikoterapi. Nah, ini umum ya, pengobatan yang sering dilakukan. Jika seseorang telah mengidap gangguan mental, pasti sanak saudaranya membawa dia ke psikiater atau psikoterapi, tempat orang-orang ahli dalam bidangnya untuk mengobati gangguan mental. Bukan dibawa ke rumah sakit, tapi lebih ke psikiater atau psikolog, karena mereka lebih paham tentang penyakit tersebut. Kemudian dengan obat-obatan dan support group. Nah, support group ini sebenarnya sangat penting ya teman-teman, ibu bapak juga, karena kadang di grup WhatsApp kita ataupun di grup HP kita itu isinya kadang yang aneh-aneh ataupun yang membuat kita semakin takut. Misalnya penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi, banyak orang-orang meninggal atau kecelakaan. Seharusnya di dalam grup itu kita harus menyebarkan hal yang positif yang membuat daya imun kita naik dan kita semakin berani untuk menjalani hari-hari kita, bukan malah membuat kita mental kita down, membuat kita takut untuk keluar, bukan seperti itu. Jadi kita harus saling mensupport dalam grup keluarga ataupun grup komunitas yang ada di Mobile Legends, yang ada di HP kalian masing-masing. Yang ketiga, membuat rencana bagi diri sendiri, gaya hidup sehat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kapan harus ke dokter? Jika diri sendiri atau kerabat menunjukkan gejala-gejala yang telah disebutkan secara terus-menerus dan tidak membaik, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis jiwa atau psikiater untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Semisal ada sanak saudara kita ataupun teman dekat kita yang mudah mengidap ataupun terlihat gejala-gejala gangguan mental, kita coba untuk mengobati diri sendiri dengan kemampuan kita. Tanya dia apa keluh kesahnya, kita dengarkan ceritanya, apa masalahnya. Semisal itu pun tidak membaik, bahkan semakin memburuk, itu sudah bisa kita bawa ke ahlinya ataupun ke psikiater, psikolog yang paham dengan hal seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke self-care. Self-care ini adalah salah satu teknik atau cara kita untuk mengatasi stres, kecemasan atau bahkan mengontrol kemarahan. Jadi self-care itu serangkaian tindakan untuk fisik, emosi, dan spiritual yang mencerminkan
cara kita menjaga diri kita sendiri. Meluangkan waktu untuk melakukan self-care dapat membantu kita dalam mengatasi stres, kecemasan, bahkan mengontrol kemarahan. Melakukan aktivitas sederhana dan yang disukai secara rutin dan meningkatkan kesejahteraan psikologis kita. Bekali diri kita dengan kemampuan problem solving yang optimal. Sadari bahwa masalah hadir untuk diselesaikan. Ingat, masalah itu datang untuk diselesaikan, bukan untuk dihindari. Pahami pula penyelesaian masalah tidak bersifat instan, melainkan butuh proses dan konsistensi dalam mengupayakannya. Oke, di sini sudah tertera garis-garis besar untuk cara kita membantu mengontrol kemarahan atau mengatasi stres. Yang pertama, emosional. Di sini ada 4 poin: manajemen stres, memaafkan, tumbuhkan rasa sayang, apresiasi diri. Jadi di emosional ini kita dituntut untuk gimana cara kita memaafkan diri kita sendiri, gimana cara kita mengapresiasi diri kita sendiri dan tidak larut dalam kecemasan ataupun stres. Yang kedua ada fisik, itu tidur, jalan santai, olahraga, konsumsi makanan sehat, istirahat sejenak. Jadi agar kondisi tubuh kita baik, kesehatan mental kita baik, kita harus melakukan tidur yang cukup, berolahraga, makan makanan yang sehat, dan misal kita capek untuk melakukan semua aktivitas kita istirahat, jangan dipaksakan. Yang ketiga sosial, cari dukungan, akses media sosial yang sifatnya positif, akses bantuan profesional jika dibutuhkan, luangkan waktu untuk bersama orang lain. Nah, ini sebenarnya sudah terlihat di Paduka Matsemati yang sosialnya sangat tinggi. Misal kalau ada acara atau ada kegiatan adat istiadat, kita saling membantu, saling gotong royong untuk mengerjakan kerjaan ataupun acara itu secara bersama-sama. Yang keempat, spiritual, yaitu waktu berkualitas untuk diri sendiri, meditasi, yoga, menikmati alam, menulis buku harian. Nah, spiritual ini di sini kita mengambil waktu buat diri kita, jangan terus-terusan bekerja, tapi kita itu butuh hiburan juga. Jadi kasih waktu buat diri kita sendiri untuk bahagia juga. Jangan press ataupun tekan diri kita untuk bekerja. Tubuh kita butuh refreshing. Jadi nggak salah untuk ibu bapak ataupun teman-teman semuanya untuk seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali untuk liburan. Kan sini dekat pantai, bisa nih kayak liburan ke pantai, jalan-jalan ataupun cari objek-objek wisata yang membuat pikiran kita fresh. Setidaknya kepenatan kita dalam bekerja seminggu itu hilang sejenak. Jadi kondisi tubuh kita juga tetap baik, mental kita baik, dan kita semangat untuk melakukan semua pekerjaan kita. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya bagi ke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.